minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana. Mungkin pagi ini kita sudah ada yang zalim terhadap diri kita sendiri. Makanya selalu doa ini ya selalu kita ucapkan biar ada pengakuan dari diri kita sehingga kita bisa introspeksi diri. Makanya malu sebenarnya doa ini Bu yang selalu kita ucapkan, Rabbana zalamna anfusana. Apa artinya? Ya Allah, ampunkanlah diriku yang telah menzolimi diriku sendiri. Mungkin tadi tidak sempat qiyamul lail, zolim terhadap diri sendiri. Mungkin tadi tilawahnya cuma sedikit, zolim terhadap diri sendiri. Mungkin tadi nggak sempat baca zikir pagi. Ya, saya juga di motor suratnya tadi Bu, itu pun di skip. Ya, zolim terhadap diri sendiri. Jadi akhwat, seorang yang berilmu itu ketika dia sudah meninggalkan ibadah sunnah, bilanglah dia sudah menzolimi dirinya sendiri. Ya, makanya selalu kita akadkan kepada Allah. Wa illam taghfir lana, tapi jika Allah tidak mengampunkan kita, lanakunanna minal khasirin, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya Bu? Ya Allah, Masya Allah, ya Allah, janganlah Engkau palingkan diri ini, keimanan ini, setelah Engkau memberikan petunjuk. Kira-kira ada nggak sih Bu orang yang ketika dia sudah beriman kemudian dia tidak beriman lagi? Banyak. Ya, ini selalu kita baca, memang kita yang zalim diri kita sendiri, atau bahkan kita yang tidak menjaga keistiqomahan keimanan kita sendiri. Ummahat, untuk pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah cucurkan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih digerakkan oleh Allah untuk beraktivitas yang bermanfaat. Kita ikhlaskan niat kita bahwasanya kita datang ke majelis Saqofah ini yang menggerakkan siapa Bu? Allah. Ikhlaskan niat. Allah yang memanggil aku untuk datang ke majelis ini. Tidak lagi karena besti-besti, tidak lagi karena yang lainnya, tapi kita kesini Allah yang menggerakkan kita. Kalau sudah Allah yang menggerakkan kita, berarti apa saja halangan-halangan, insya Allah bisa kita tepis. Benar Bu? Allah udah gerakkan nih. Allah udah gerakkan. Nah, bersyukur karena Allah masih mempermudah kita untuk mengisi waktu-waktu kita yang tidak banyak ini lagi, diisi dengan hal yang bermanfaat. Salah satu amalan prioritas yang harus dilakukan bagi orang yang usianya sudah tidak muda lagi. Ibu marah saya bilang tidak muda lagi. Saya nggak bilang ibu tua ya. Bahasanya bagus Bu, yo. Tidak muda lagi.
Tapi yang di usianya di bawah 40, insya Allah dia beruntung. Yang sudah usia di atas 40, Sangat beruntung. sangat beruntung. Kok gitu sah? Kok usia yang di atas 40 yang lebih beruntung? Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Ya, ibu yang dicinta Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, kepada seorang nabi yang bersusah payah menyebarkan risalah-risalah dakwah. Kalau kita baca tadi terjemah tadi, atiullah wa atiur rasul, gitu kan, sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, ya, jikalau engkau mentaati Allah, taati aku. Tapi itu berat yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, tapi karena itu panggilan dakwah dari Allah, kira-kira bisa nggak sih Bu, ibu bilang, jikalau ibu taat sama Allah, taat sama aku. Kira-kira banyak nggak orang yang mau dan percaya? Terbayang ibu tuh bagaimana Rasulullah memperjuangkan ya dakwah ini, ya, menyebarkan kemana-mana. Kalau engkau beriman kepada Allah, ayo taati aku. Kalau saya ya mah gampang, saya nggak suruh ibu taati saya Bu, kan nggak begitu. Nah, tapi Rasulullah tuh perlu pengakuan dari umat Islam atau dari mad'unya bahwasanya dia beriman nggak sih, kan gitu. Dia percaya nggak dengan apa yang aku katakan. Rasulullah dihujat, Rasulullah dicaci dan ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Dia mengingatkan diri sendiri ya, ketika beliau menyebarkan Islam, ibu yang dicinta Allah. Nah, kita pada hari ini hanya melanjutkan. Itu pun sudah punya perasaan, banyak dah aku lakukan untuk dakwah nih, banyak kok yang sudah aku lakukan untuk sakofah nih, banyak kok yang sudah aku lakukan untuk umat ini. Masih punya perasaan seperti itu, termasuk saya pribadi. Tapi lihatlah Rasulullah, dia lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, lebih mencintai keluarganya dibandingkan dirinya sendiri, sehingga risalah-risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita juga di sini datang dalam rangka untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, umahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan fikih kita. Insyaallah selesailah buku 1 nih Bu ya. Kita akan kaji pendistribusian zakat kemarin ya Bu ya, sampai di ghariminnya belum ya. Nah ya, kita terangkan. Baik, gharimin yang tidak datang nanti bisa dicatat dengan teman-teman ya Bu. Kita sudah berada di nomor 6. Sudah bisa dengar di rekaman YouTube. Nggak seru kalau dengan rekaman tuh kelamaan 1 jam gitu ya. Gharimin, bukan gharin. Sudah saya bilang kemarin Bu ya. Nah, jangan salah Bu. Di dalam kitab ini luar biasa Bu, diterangkan dengan sempurna ya. Gharimin itu maksudnya apa di zaman Rasulullah dan dia kaitkan dengan di zaman sekarang ya. Gharimin yaitu orang-orang yang berutang dan sukar membayarnya. Mereka ini bermacam-macam ragamnya, akhwat. Di antaranya ya, ada yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa. Berarti dia itu bukan utang dia sebenarnya, tapi dia ya, berhutang untuk mendamaikan sengketa. Saya bacakan dulu Bu, nanti saya terangkan, jangan dicatat dulu. Di antaranya ada orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain, sehingga harus membayarnya yang berakibat menghabiskan hartanya. Bisa juga orang yang terpaksa berutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup
atau membebaskan dirinya dari maksiat. Semua itu boleh menerima zakat, cukup untuk melunasi hutang. Ayo kita definisikan. Yang pertama, maksud ghorimin di sini siapa, Bu? Orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa. Berarti ini bukan dia itu berutang bukan untuk diri dia sendiri gitu kan, tapi untuk mendamaikan, ada sengketa tanah dan sebagainya. Pokoknya untuk mendamaikan sengketa. Nah, ini nggak usah saya terangkan, udah paham ya, Bu? Nah, baik. Yang kedua, atau menjamin utang orang lain sehingga harus membayarnya yang berakibat menghabiskan hartanya. Nomor dua ini, dia nggak berhutang, tapi dia menjamin utang orang lain. Misalnya nih, Oma ini pinjam duit sama Bu Sri, contoh ya. Bu Sri pinjam dulu Oma uang 2 juta gitu kan. Tapi Bu Sri ini nggak mau ngasih gitu ya. Kenapa? Karena tahu Oma nggak bisa bayar misalnya. Datang saya, Bu Sri pinjeminlah Oma tuh 2 juta. Nanti saya jaminannya kalau Oma nggak bisa bayar, saya yang bayar. Paham, Bu? Kemudian Oma ini memang nggak bisa bayar, pergi kemana-mana dia, Bu. Hilanglah habis tuh. Punya utang 2 juta sama Bu Sri. Maka Bu Sri mendatangi saya. Nah, makanya Ibu tak usah lagi menjadi penjamin hutang loh. Hebat kalinya. Gitu kan? Tapi kalau kita mampu nggak apa-apa. Nah, akhirnya uang saya habis, Bu, untuk bayar utang Oma tadi. Kalau zaman sekarang nih orang berutang tapi pakai nama awak kan gitu kan, Bu? Nah, habis uang saya nih gitu kan. Jadi insya Allah nomor 2 nih saya berhak mendapatkan zakat. Nah, ini status nomor 2 nih, Bu. Bisa kan, Bu? Nomor 1 tadi paham ya? Nomor 2 paham? Baik. Yang ketiga, siapa ghorimin di sini, Bu? Orang yang terpaksa berutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup. Atau membebaskan dirinya dari maksiat. Orang yang berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Coba Bu kasih contoh saya nomor 3 nih kalau Ibu paham sebelum saya terangkan. Dia kekurangan uang. Nah, Makan anaknya daripada dia curi. iya. Masuk tuh ya, Bu, contohnya ya. Atau membebaskan dirinya dari maksiat. Contoh. Ada teman kita yang mau keluar dari rentenir. Dia melepaskan diri dari maksiat. Dosa kan, Bu? Kemudian dia pinjam uang kawannya untuk melunasi rentenir tadi. Insya Allah saya tetap katakan orang ini berhak mendapat zakat. Karena dia meminjam uang itu berhutang untuk melepaskan diri dari dosa. Nah, paham sampai sini, Bu? Paham nggak? Ah, jelas ya? Dia mendapatkan zakat juga untuk melunaskan utangnya atau kita ngasih zakat ke dia. Ini bagusnya untuk melunasi hutangnya memang. Nah, kita bacakan ya, Bu ya. Jadi, yang saya sudah sampaikan tadi, semua itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang. Cuman cukup untuk melunasi hutangnya nggak bisa diprediksi, Bu Yul. Nah, nanti akan saya terangkan zakat itu lebih baik ke 8 asnaf itu atau ke asnaf yang tertentu. Ada pembahasannya di sini. Nanti di akhir terjawab tuh ya. Ibu-ibu yang cinta Allah. Nah. Jadi memang kita namanya al-ghorimin ini kita memberikannya zakat itu biar utangnya itu selesai. Paham nggak bahasa saya, Bu? Nah, utangnya selesai. Tuh. Untuk membayarkan hutangnya.
Makanya kita tanya kan, misalnya nih, saya kemarin tuh pinjam duit teman 1 juta, misalnya kan, untuk apa Bu? Untuk itu Bu, saya bayar uang rentenir daripada saya banyak-banyak utang terus, kayak gitu kan ya. Berarti kan dia butuh uang 1 juta. Kalau bisa kita berzakatnya itu 1 jutanya gitu. Jangan lebih gitu loh. Karena bayar utangnya gitu. Tapi kalau kita nggak cukup 1 juta, boleh 500? Boleh dong. Kita ngasih ke dia atau kita yang pergi menunaskan utang? Nah, sebaiknya itu Ibu al-gharimin, kita tuh mengakadkannya kepada dia. Cuman bilang, bayarlah hutang. Karena kan kita memberikan zakat tuh kepada orang yang berhutang. Gitu loh Bu Yul. Tetap akad, ini ada sedikit zakat nih. Nah, gitu Bu ya. Nih. Karena dia masuk asnaf gitu loh. Dia nggak dibayarnya ya Bu Yul ya, gitu kan. Ya sudah, boleh juga kalau misalnya Bu Yuli mau membayarkan itu, misalnya kita membayarkan, sampaikan aja, alhamdulillah utangmu sudah aku bayar. Saya itu. Walaupun Bu Yuli zakat, kan ada zakat yang harus diakatkan, ada zakat yang boleh yang tidak diakatkan. Paham Bu? Oke. Kalau utangnya itu misalnya banyak, Ustazah, misalnya 50 juta, sementara zakatnya kan nggak sampai segitu. Nggak masalah. Kita itu membayar utangnya itu sesuai dengan kemampuan zakat kita Bu. Misalnya zakat Bu Nur cuma 10 juta, utangnya 50 juta. Bayarkanlah 10 juta tuh. Kalau dikumpulkan lagi, misalnya kan, luar biasa Bu. Ini berzakat, misalnya ini zakat, Bu Solihah berzakat, Bu De berzakat, Bu Vita berzakat, Bu Anggi berzakat, semuanya berzakat kan? Gitu kan? Terkumpullah 50 juta. Makanya al-gharimin ini memang bagaimana orang yang berhutang tuh keluar dari hutangnya. Apalagi kalau dia orang-orang terdekat kita. Bisa dipahami Bu? Cuman kita pasti datang pertanyaan lagi, yang buat utang dia sendiri kok, gitu loh. Datang lagi kan Bu? Ya kadang nanti bikin utang lagi. Udah enak ada yang membayar. Iya, makanya tarbiyah Bu Yul. Ya sudah, kalau yang kedua kali dia buat lagi, udah gugur kan hak kita. Yang pertama sudah kita bantu, dan gharimin di sini hutangnya itu untuk kebutuhan primer yang terakhir nih. Kalau dia utang untuk beli mobil, awak lembayan. Saya lah, gitu kan Bunda. Utang mobil kita yang bayarin, kan gitu. Walaupun mobil ini Ibu bilang primer kah apa, saya tetap katakan mobil ini udah tertier. Gitu ya Bu ya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi yang menyatakannya sebagai hadis hasan dari Anas bahwa Nabi bersabda, tidak halal meminta-minta itu. Nggak boleh meminta-minta kecuali bagi 3 orang. Ibu lihat ini, Ibu masuk enggak golongan 3 nih? Kalau enggak masuk, enggak usahlah minta-minta lagi Bu. Makanya minta oleh-oleh aja nggak boleh. Kenapa Bu? Iya. 1, orang miskin yang demikian papa. Papa itu kan di bawah miskin Bu. Itu kalau seandainya ada orang miskin tuh sudah meminta gitu kan, berarti ada apa masyarakatnya. Gitu aja Bu, bahasa saya. Paham nggak Bu? Orang miskin yang demikian papa. Papa tuh tahu kan Bu? Lebih parah dia daripada miskin. Miskin banget. Kayak gitulah Bu ya. Di atas miskin dia lagi Bu. Orang yang kedua, orang yang memikul utang yang berat. Tapi ini kita lihat juga utang beratnya itu di situ kalau bisa primer aja. Tapi bisa jadi kalau saya baca dalam fikih mazhabul arba'ah itu, kalau misalnya dia bangkrut, utangnya banyak, itu gharimin Bu. Gharimin insya Allah.
orang yang memikul utang yang berat. Yang ketiga, ada yang akan membayar tebusan darah. Apa nih? Ngerti nggak maksudnya, Bu? Nah, ini seperti orang yang membunuh ya. Orang yang bertanggung jawab membayar diri atau denda pembunuhan dari keluarga atau sahabatnya yang menjadi pembunuh. Dan kemudian harus membayar kepada wali si korban. Kan dulu banyak begini diat ini. Paham? Kan bayar tuh. Nah, jika tidak dibayar, keluarga atau sahabat si pembunuh akan dihukum mati. Jadi kita boleh bayar diatnya nih. Boleh dia minta. Bisa. Di penjara kalau dia seumur hidup, gitu kan Bu ya, kita keluarkan. Insya Allah bisa tuh Bu. Udah Bu ya? Paham Bu? Selain ini nggak boleh minta-minta. Nah, kalau miskin ini, makanya saya tuh nggak setuju kalau ada orang miskin yang dia meminta-minta di masyarakat kita, berarti yang salah kita. Atau dia pura-pura miskin. Iya ya Ma. Jadi memang dia kayak gitu Ma. Jadi makanya kita tuh senang kepada orang miskin, tapi dia tidak mengakui dirinya miskin. Maka kita masyarakat harus peka bahwasanya dia miskin. Paham nggak bahasa saya Bu? Kan ada orang yang menjaga izah gitu. Tapi yang bahaya nih orang dia nggak miskin tapi ngakunya miskin. Nah, inilah yang banyak sekarang. Tapi kalau bersedekah mah diserahkan kepada diri kita masing-masing, keikhlasan. Kalau ibu nggak ikhlas nggak usah dikasih. Ibu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ibu ikhlas bukan zakat kok. Ya udah, kasih. Semoga itu menjadi pembuka rezeki buat kita. Nah, itu aja bahasa saya. Nah, makanya kita tuh berusaha gitu. Kalau zakat ini kan asnaf. Kalau sedekah tuh jadilah orang yang bersedekah habis itu lupa. Nah, jangan sampai la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Kita sering kayak gitu kan. Oh, besok aku kalau datang nggak mau kasih lagi tuh orang. Gitu. Biar aja ya sudah kasih. Besok kalau kita nggak mau kasih, nggak usah kasih. Ih, nyesal kali aku kasih dia. Ternyata, tuh. Nah, astagfirullahaladzim. Oke, bisa dipahami ya, akhwat. Nah, ini aja yang saya terangkan, yang hamalah nggak usah. Ya. 7 lagi ya. Yang ke-7. Sudah paham Bu masalah utang ini al-gharimin? Kita mungkin membayarkan utang adik kita yang dia miskin, yang memang betul-betul karena untuk kebutuhan primer. Tapi berarti Zah, kalau orang-orang kayak gini nih belum tentu gharimin itu miskin. Paham nggak bahasa saya Bu? Kayak tadi kan dia membayar persengketaan sehingga uangnya habis kan gitu kan. Ketika dia menjamin hutang dari seseorang. Nah, gitu. Yang ke-7, nah ini luar biasa nih. Fi sabilillah. Siapa sebenarnya orang-orang yang masuk fi sabilillah ini bibiani cinta Allah? Kalau fi sabilillah ini, sabilillah itu maknanya di dalam fikih adalah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Nah, itu fi sabilillah. Jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Baik berupa ilmu maupun amal. Nah. Baik berupa ilmu maupun amal. Nah, saya terangkan betul ini Bu, karena ini banyak pertanyaan di masyarakat nih. Jadi apa ceritanya nih? Kalau menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan fisabilillah ini adalah berperang dan sebagian sabilillah itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji pemerintah. Berarti kan gini, kayak Palestina tuh, itu berhak tuh mendapatkan fisabilillah. Hamas misalnya dia kan,
Yang tidak di tentara itu yang tidak dibayar oleh pemerintah kan gitu. Sementara dia berperang untuk jihad fi sabilillah, itu dikasih tuh. Ibu dengar berita Bu, barusan Ismail Haniah ini dibunuh. Luar biasa, di Iran pula dibunuhnya ya. Ibu beri cinta Allah, pemuka Hamas ya. Jadi dia berhak nih. Kenapa? Dia tuh berperang untuk mengharap keriduan Allah dan beramal kan. Wow. Untuk membela agama Allah. Dan orang-orang inilah yang berhak memperoleh zakat. Paham Bu? Fisabilillah yang pertama ini orang yang berperang memang jihad fisabilillah, tentara yang tidak digaji, misalnya tidak ada pemerintah, ini kita wajib menzakatinya. Nah. Orang-orang inilah yang berhak memperoleh zakat, baik mereka yang kaya ataupun miskin. Nah, yang kaya pun dapat. Karena jihad fisabilillah itu tidak ada kaitannya dia miskin atau kaya gitu. Mau miskin mau kaya dia tetap mendapatkan fisabilillah. Nah. Telah disebutkan sebelumnya mengenai hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali ke atas 5 golongan. Ya. Kita bahas saja golongan ini dulu Bu. Orang yang berperang pada jalan Allah. Jadi walaupun dia kaya tetap dikasih. Nah. Enak kali dia tuh, ya enak, perang lah. Kan gitu. Sulit itu ya. Mudah-mudahan dicinta Allah. Nah, di sini diterangkannya ibadah haji tidak termasuk dalam fisabilillah. Orang yang pergi haji nggak boleh dikasih zakat. Kalau itu termasuk fisabilillah kan, maksudnya itu kan dia memang berjihad untuk beribadah. Tapi orang yang pergi haji itu kan orang yang mampu. Jangan pula ada nanti orang mau pergi haji, ibu sawerkan pula niat zakat. Kasih 500 nih Bu, bagikan zakat kan, mau pergi haji dia, kita kasih 500, ini ada sedikit rezeki, niatkan zakat, sampai apa enggak? Sampai. Nah, saya nggak setuju nih, karena ada kalau dalam tafsir Al-Manar dia membolehkan, tapi jumhur ulama mengatakan banyaknya nggak boleh. Bagaimana dengan orang yang dihajikan kan? Memang dia nggak mampu tapi dia kasih miskinnya. Kasih miskinnya tuh, lebih bagus. Oh, ini akan saya kaji, sabar ya Bu. Baik. Di dalam tafsir Al-Manar disebutkan, nah ini kita tarik itu kan konteks dari zaman Rasulullah Bu Yuli. Nanti kita akan bahas dari konteks zaman kekinian, ya. Jadi buku ini luar biasa dia. Fisabilillah mencakup semua kepentingan umum bagi agama yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara. Nah, ini dia baru masuk yang pembahasannya Bu Yuli tanya tadi. Yang mesti didahulukan ialah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat perang. Nah, kita alhamdulillah Indonesia belum ada nih. Gitu. Suatu saat nanti kalau seandainya ada, ini harus didahulukan. Kalau sudah mungkin ada gelagat-gelagat kita mau perang, kan gitu Bu. Islam mau perang dengan non-Muslim misalnya. Akan tetapi alat-alat perang dan tentara itu harus dikembalikan ke Baitul Mal. Cuman kalau uang yang diberikan dari zakat untuk alat-alat perang, tentara dan sebagainya itu tidak jadi milik pribadi. Cuman dibalikkan kepada Baitul Mal. Beda dengan asnaf yang lainnya. Kalau asnaf yang lainnya itu kan menjadi milik pribadi. Sampai sini paham ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Nah, termasuk lagi golongan fisabilillah adalah mendirikan rumah sakit tentara. Begitu juga kepentingan-kepentingan umum lainnya. Ini masih di zaman Rasulullah. Ya. Yang lebih penting dari sekarang ini ialah menyiapkan, nah ini jihad fisabilillah nih, dai-dai, guru-guru agama Islam, dan mengirimkan mereka ke negeri-negeri dan daerah-daerah non-Islam yang diatur oleh organisasi-organisasi yang teratur dan membekali mereka dengan dana-dana yang cukup. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam menyebarkan agama mereka. Nanti saya terangkan Bu. Termasuk juga di dalamnya membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, hendaklah guru-gurunya diberikan bagian selama mereka memenuhi kewajiban-kewajiban mereka yang telah ditetapkan, yakni selama mereka tidak mempunyai mata pencarian lain.
Orang alim yang mampu tidaklah diberi bagian dengan ilmunya itu, walaupun ilmu itu diajarkan kepada manusia. Saya terangkan ya Bu, jelas tadi ya Bu. Jadi ibu-ibu yang dicinta Allah di zaman kekinian ini yang dikatakan Bu Yuri tadi, yang kita kategorikan fisabilillah itu adalah orang yang melakukan pengetahuan-pengetahuan untuk agama Islam. Makanya ibu boleh bayar zakat ke pondok pesantren, boleh kasih zakat sama guru-guru ngaji, ya guru-guru MDA, guru STIT yang misal gajinya itu tidak UMR. Nah, coba Bu. Nah. Dan begitu juga santrinya. Berarti dia ini kan orang-orang yang memang dia ya terlibat di dalam barisan untuk memajukan dakwah Islam. Jadi silakan saja Bu. Ibu mau bayar zakat sama guru anak ibu yang gajinya kita tahu cuma sedikit gitu ya. Kalau dia masuk astaf ini fisabilillah gitu, kasih aja. Kalau di Pekanbaru tuh guru MDA itu di bahasa dapat zakat. Iya, padahal itu kan MDA itu berapa gajinya Bu? Gitu kan? Dia berhak. Berapa deh? 300 sampai 500. Astagfirullah. Terus Ustazah, Ya Bu Fer. tapi ada santri itu yang tidak mau menerima zakat itu Ustazah. Sementara dia termasuk dia tidak menerima. Enggak apa-apa. Mungkin santri itu orang mampu. Ya Bu ya. Orang mampu. Ya, carilah Bu Fer santri Dia yang termasuk ke golongan itu Ustazah yang berhak menerima, tapi dia tidak mau menerima dengan alasan dia ya nggak apa-apa. Berarti ada yang membackup dia. Biasanya orang-orang yang seperti itu kalau ada yang sudah membackup, ya sudah ada yang menanggung dia sekolah, yang membayarkannya. Nah, nggak apa-apa dia kalau nggak mau. Apa Bu Fit? Iya. Nggak apa-apa Bu Fer. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi fisabilillah. Punya bayangan ya Bu Yuli dengan jawaban ini yang sudah kita baca tadi. Ini harus kita prioritaskan. Nah, orang-orang penghafal Al-Quran, kasih aja tuh zakatnya. Guru-gurunya, Masya Allah. Miris kan kalau kita di Indonesia ini guru-guru orang yang pengajarkan agama Allah ini kecil tuh. Cuman mereka pahalanya besar, saya yakin. Pahala besar. Saya sempat tanya sama sekolah anak-anak kita di Bunaya tuh, saya sempat tanya Bu, berapa guru Bunaya nih? Disebutlah kalau ada baru masuk tuh segini Mi, segini. Nah, berarti antum nih berhak mendapatkan zakat. Mau ah. Gitu ya, akhwati fillah. Bisa dipahami Bu? Udah nggak ragu lagi ya. Cuman fisabilillah yang pertama itu memang di dalam masa peperangan. Nah, ini kan kita belum masa kesini nih. Gitu. Maka yang kita prioritaskan di zaman sekarang itu pengetahuan-pengetahuan ya, yang memang mereka ya untuk memajukan agama Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang terakhir lagi Bun. Ya, terakhir ya. Kan asas zakat ada berapa? Terakhir. Yang kedelapan Ibnu Sabil. Apa bedanya jihad fisabilillah sama Ibnu Sabil? Nah. Ibu pernah nggak berzakat sama Ibnu Sabil nih? Hah? Oh, nggak pernah jumpa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Ibnu Sabil? Para ulama sependapat. Siapa Ibnu Sabil ini Ibu? Musafir yang terputus dari negerinya. Kita berikan zakat supaya membantunya mencapai tujuannya. Tapi perjalanan itu hendaklah melakukan ketaatan kepada Allah bukan karena maksiat. Ini ada orang yang
misalnya dia musafir gitu. Oh, tapi saya terangkan dulu Bu, nanti saya terangkan dari awal. Nanti Ibu banyak pertanyaan kalau nggak saya bacakan lagi. Ya. Saya ulang ya Bu. Ya. Musafir yang terputus dari negerinya diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya untuk mencapai tujuannya. Jika tidak sedikit pun dari hartanya yang tersisa disebabkan kemiskinan yang dialaminya. Dalam hal ini, mereka mensyaratkan bahwa perjalanan itu hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan. Mengenai perjalanan yang mubah, mereka berselisih pendapat. Yang lebih kuat menurut golongan Syafi'i, dia berpendapat dia boleh menerima zakat. Bahkan walau perjalanan itu untuk melancong atau bertamasya. Nah, ini kata siapa? Baik Syafi'i di urusan ini dia. Ya, biasanya kalau di dalam ibadah ekstrim. Ya. Nah, jadi paham ya Bu? Berarti orang yang mengadakan musafir nanti dibagi dua, apakah dia dalam negeri atau di dalam kotanya atau di luar. Nah, yang mana yang mendapatkan zakat? Apakah perjalanan orang di dalam negeri juga mendapatkan zakat? Nah, gitu. Ya. Menurut golongan Syafi'i, Ibnu Sabil itu ada dua golongan. Nah, ini Syafi'i membaginya Bu. Ya. Ada dua golongan. Orang yang melakukan, yang pertama, orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya. Artinya tanah airnya sendiri. Berarti satu Bu, orang yang melakukan perjalanan masih dalam negeri. Nah, gitu aja lah bahasanya. Ini bahasa terjemah nih. Berarti dari Aceh ke Pekanbaru masih satu negeri ya. Yang kedua, orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri. Ini yang terjadi sekarang, kita banyak di Simpang 3 nih kalau saya pulang-pulang sore itu ya. Nah, kan di dekat Parit Indah situ kan ada satu rumah apa namanya tuh untuk orang-orang asing yang mengungsi itu ya Bu ya. Ya, imigrasi namanya tuh. Nah, besar tuh mah rumahnya kan di belakang MTQ tuh mah. Lupa bacanya itu apa gitu. Detensi imigrasi. Ah, ya itulah. Nah, kita kan dikumpulkan di sana tuh. Kayak kemarin dari Sudan banyak juga yang datang gitu kan, dia mengamankan diri gitu kan. Kan dia musafir tuh bahasanya ya Bu ya. Dia musafir pergi ke negeri orang. Yang satu di dalam negeri, yang kedua keluar negeri. Paham sampai sini Bu? Maka Syafi'i berpendapat kedua golongan ini berhak menerima zakat. Walaupun ada orang yang bersedia meminjamkan dia uang. Bisa dipahami sampai sini Bu? Berarti bahasanya apa? Walaupun dia kaya, kan gitu. Walaupun ada orang yang menjamin dia, kan gitu. Ada yang meminjamkan dia. Bisa dipahami Bu yang pendapat Syafi'i Bu? Bisa dipahami? Berarti Syafi'i membolehkan kan? Boleh membayar zakat dengan Ibnu Sabil apakah dia orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya atau ke luar negeri. Gitu. Musafir yang datang ke tempat kita kan gitu. Walaupun dalam pelancong atau tamasya. Iya, walaupun pelancong dan tamasya, enak banget dikasih uang sapu gitu kan. Begitulah Syafi'i mengajarkan kepada kita menghormati tamu. Menurut Maliki dan Hambali, lebih berat ini kalau Maliki dan Hambali. Kalau Syafi'i tadi dia lebih gitu ya. Yang berhak menerima zakat itu khusus bagi yang melewati suatu negeri, bukan musafir dalam negeri.
Berarti dia Maliki dan Hambali hanya membolehkan untuk musafir luar negeri. Juga tidak boleh memberikan zakat kepada musafir yang telah menemukan orang yang akan meminjaminya. Terbalik dari Syafi'i tadi. Gimana bahasanya anak ibu tuh? Tidak boleh memberikan zakat kepada musafir yang telah menemukan orang yang akan meminjami harta. Munuzul dia dari Malaysia datang kan gitu kan. Kemudian sudah ada yang menjamin dia, aku pinjam uang dong Budian gitu kan. Nah, sudah ada yang menjamin kan, maka kita tidak berhak memberikan zakat kepada beliau. Paham bahasanya Bu? Sedangkan di kampungnya ada harta yang cukup untuk membayar utangnya itu. Dia mampu. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberikan pinjaman atau tidak ada harta untuk membayar utangnya, barulah dia diberi zakat. Berarti dia Maliki dan Hambali ini prosesnya panjang. Kalau Syafi'i agih aja lah gitu. Paham Bu? Alhamdulillah selesai di asnaf zakat. Pulang dulu dong Bu, yang 8 itu. 1 fakir, miskin, amil, malaf, budak, ghanimin, fisabilillah. Alhamdulillah, semoga antuna semua bisa menjadi duta ini. Orang nggak mau tahu ibu SAG gelarnya atau LC di belakangnya, orang nggak mau tahu. Yang penting kalau ibu udah ngaji aja. Bu, siapa yang nerima zakat tuh? Siapa ya? Tapi ibu sudah belajar, familiar dengan 8 ini, terutama untuk diri kita sendiri. Jadi zakat itu dia memang ekstrim Bu. Kalau kita nggak kena asnaf, zakat ibu nggak sah. Cuma dijatuhi seperti sodakoh biasa. Mana penting menyelesaikan sodakoh dibandingkan menyelesaikan zakat dibandingkan sodakoh? Zakat. Saya nggak mau ibu sodakohnya banyak, zakatnya nggak terurus. Zakat ini lebih tinggi dibandingkan sodakoh karena dia ibadah wajib. Udah bunyi alarm ibu. Saya tutup sampai di sini dulu Bunda, tak sempat saya. Kalau dari 8 tapi ada yang prioritas yang lain. Itulah nggak sempat saya gaji lagi Bu Yun. Pekan depan ya Bu. Insya Allah ada di fikih nih Bu Yun. Memang dia bilang mana yang prioritas ya Bu Nuzul. Misalnya kalau bukan ilmu agama, misalnya ada mahasiswa tapi bukan ilmu agama. Iya ya. Nah, bahasanya tuh fisabilillah Bu. Atau kategorikan sajalah dia dengan miskin, lebih bagus Bu Nuzul. Biasanya kalau yang biasanya yang saya sampaikan kepada teman-teman fisabilillah ini memang golongan-golongan orang yang mendalami ilmu Allah. Saya jurusannya biologi kan gitu ya Bu ya. Coba kategori dia dulu ke miskin dulu, masuk nggak dia asnaf miskin? Lebih bagus ke situ. Nah gitu ya Bu ya. Kalau alam bisawab sampai di sini Ibu. Semoga kita bisa menjadi duta ini dan insya Allah kita lanjutkan mana yang prioritas di antara yang prioritas 8 ini. Ada berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan semua asnaf harus dapat, ya. Tapi itu nanti saya akan terangkan Basnas sendiri, amil zakat sendiri itu bagaimana Baitul Malnya di zaman Umar bin Khattab gitu kan. Itu nanti akan kita sampaikan Bu Il ya. Jadi lebih seru lagi memang disampaikan siroh-sirohnya. Makanya sekarang banyak mensiarkan Zah benar nggak Zah kita harus bayar zakat itu semuanya kepada Basnas. Sebenarnya iya. Kalau distribusinya menyeluruh. Nah, tapi sekarang itu Basnas kita itu belum digalakkan untuk membayar itu ke semuanya kepada Basnas kan. Hanya pihak-pihak tertentu ya Bu ya seperti ASN misalnya kan langsung dipotong gitu. Makanya kita punya amil, salah satunya itu dulu mungkin yang kita praktekkan ya. Makanya setiap masjid itu, setiap masyarakat itu dia punya amil zakat.
Tapi sebagusnya memang Bu, amil zakat itu menyetorkan kepada Basnas. Itu memang lebih bagus di zaman Umar bin Khattab kan kayak gitu. Jadi diberikan kepada amil mengumpulkan, kemudian dikumpulkan kepada Basnas, Basnas distribusi. Tapi boleh dikasih catatan gitu loh. Sama kayak Ibu, saya sarankan Ibu daripada Ibu terus memberi tetangga Ibu yang miskin sehingga dia menjadi ketergantungan dengan kita, itu nggak baik. Lebih bagus itu ke amil zakat. Biar dia nggak tahu kita sering memberi dia zakat. Biasanya dia akan nunggu-nunggu. Biasanya Bu Dewati ini ngasih saya zakat terus loh, kok tahun ini nggak ada ya bulan ini, kan gitu ketergantungan. Maka kalau kita kasih ke amil, ya sekali-sekali Bu, jangan terus-terus kasih tetangga kita yang miskin ini. Kalau Ibu mau ngasih terus-terus, bagus dikeamilkan. Ada catatan gitu. Pak, tolong ya Pak, ini zakat saya bisa nggak Pak? Ini juga tetangga saya itu juga dapat. Gitu. Jadi dia nggak tahu bahwasannya zakat kita itu yang memberikan adalah kita. Itu dalam tarbiyah. Wala alam bisawab. Nah, cukup sekian. Tapi sekali-sekali Bu, Ibu perlu juga mensapa tetangga Ibu yang miskin. Takutnya nanti dia juga jadi fitnah. Apa tuh orang kaya nggak pernah bantu, gitu. Memang harus begitu Bu Nur. Cuman kita bagaimana tarik ulur tuh supaya kita mentarbiah dia dan membuat dia tidak ketergantungan dengan kita. Anakum rabbik wa takuna minal muntarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.